Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Embun Pagi. Renungan didasarkan dari Yosua 1, ayat 1 sampai dengan ke-11. Sebelum kita merenungkan sabdanya, saya Pendeta Gunawan Adi Prabowo dari Gereja Kristen Jawa Sarimulyo Yogyakarta mengajak saudara untuk menyatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami ucap syukur untuk kasih setia, berkat, pertolongan, dan kemurahan-Mu yang senantiasa Kau anugerahkan di dalam hidup kami. Kami mengingat dengan baik bagaimana cara kerja-Mu hadir, dan kehadiran-Mu lah yang terus menopang seluruh pengharapan kami. Maka kami meyakini keberadaan kami kini dan di sini pada hari ini tentu menunjukkan keselamatan-Mu yang terus hadir sepanjang kehidupan yang kami tempuh. Untuk itu kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami percaya kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kekuatan cinta-Mu yang merengkuh dari seluruh harapan dan kerinduan kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran sabda-Mu, dan kami yakin sabda-Mu adalah kuasa yang menyertai kami dengan kekal. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu itu ya Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan dengan bersyukur dan percaya. Amin. Sabda Tuhan didasarkan dari Yosua 1, ayat 1 sampai ke-11 dengan judul perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema Embun Pagi hari ini adalah tetap berani mempertahankan iman. Saya yakin setiap kehidupan kita itu direncanakan dengan baik. Sebagai contoh untuk anak kita sudah merencanakan, nanti di SD di tempat ini,
SMP-nya di tempat itu, SMA-nya di sono, nanti universitasnya di luar negeri. Dengan demikian, yang direncanakan berarti yang dipersiapkan. Apa saja yang dipersiapkan? Ya, keuangan, mental, terus juga carikan tempat les atau guru privat, dan lain sebagainya. Demi apa? Demi bisa meraih dari setiap apa yang tadi saya sebutkan direncanakan atau diharapkan. Tetapi untuk mewujudkan itu ya gampang-gampang susah. Artinya bisa jadi yang sudah dipersiapkan dengan baik kadang tidak sesuai yang kita impikan. Tapi juga ada yang sudah berupaya dengan sangat baik dan menerimanya juga baik. Ada yang mengatakan bahwa hasil tidak mengkhianati proses atau proses tidak mengkhianati hasil. Artinya bahwa ada keselarasan dari upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai pada tujuan yang diharapkan. Teks yang kita renungkan hari ini sangat luar biasa. Kebenaran sabda Tuhan berlanjut pada janji yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan bangsa Israel. Artinya, sekalipun Musa telah tiada atau telah mati, seperti di ayat yang pertama, demikian sabdanya, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Artinya, Tuhan melanjutkan dari janjinya terhadap bangsa Israel. Ia tidak pernah ingkar, maka yang sudah ia siapkan, yang sudah ia rencanakan, terus diwujudkan dalam karya kasih-Nya, melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Maka keterhubungan inilah yang kemudian Tuhan teguhkan dalam panggilan Yosua sebagai pemimpin baru menggantikan Musa. Apa yang Tuhan nyatakan dalam keterhubungan ini? Maka Tuhan menyegarkan kembali janjinya pada saat Musa memimpin. Janjinya sama dengan penyertaannya bahwa bangsa Israel akan sampai ke tanah perjanjian. Jika kita perhatikan di ayat 11. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Ini keterhubungan dalam kepemimpinan Musa ke Yosua dalam bingkai bahwa janjinya tetap kekal. Dan keterhubungan itu berlanjut dengan apa? Bahwa bangsa Israel yang dipimpin Yosua 3 hari lagi akan masuk pada tanah yang sudah Tuhan janjikan. Ini kan luar biasa. Bahwa ada keterhubungan, keberlanjutan yang di dalamnya kuasa itu bekerja sama terhadap Musa dan juga terhadap Yosua. Maka yang Tuhan rencanakan menunjukkan sebuah kepastian. Dan kepastian di dalamnya adalah berkat yang tidak pernah ingkar yang ia tunjukkan kepada bangsa Israel. Kenapa kemudian pertanyaan adalah Yosua begitu percaya kepada Tuhan. Dan kemudian jika membaca ayat 10, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Yosua sudah menerima estafet itu, dan ia meyakini panggilan itu dari Tuhan. Maka ia mendudukkan dirinya seperti halnya Musa, untuk memiliki keyakinan penuh, percaya kepada Tuhan, sehingga ia berani menerima panggilan memimpin bangsanya. Ia berani untuk berhadapan dengan siapa saja. Dalam artian, ia siap menghadapi konsekuensi ketika diutus Tuhan. Kenapa ia siap dan sanggup? Maka
secara khusus di ayat yang ke-19. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Inilah janji yang dipegang oleh Yosua. Bukankah Yosua sudah memiliki pengalaman bersama dengan Musa? Pengalaman itulah yang membuktikan bahwa bangsa Israel disertai Tuhan. Bahwa Musa sebagai pemimpin juga diberkati Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja di dalam Musa. Maka Yosua tidak kecut, tidak tawar hati. Justru ia menguatkan dan meneguhkan hatinya bahwa ia juga disertai oleh Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan dirinya dan bangsanya. Maka pula yang dilakukannya adalah ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Inilah panggilan yang sungguh-sungguh diterima oleh Yosua, bahwa kendali atas hidupnya dalam kepemimpinannya hanya semata-mata karena penyertaan Tuhan. Maka ia harus menaruhkan semuanya pada kuasa dan kasih-Nya itu, dengan ia terus merenungkan kebenaran sabda Tuhan, sehingga ia bertumbuh di dalamnya. Di ayat ke-8, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bahwa kebenaran sabda Tuhan itulah yang menuntun dirinya, supaya disebutkan ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya ia bertindak hati-hati, seperti di ayat ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Maka pesan apa yang kita terima dalam renungan Ambon pagi ini, dalam tema tetap berani mempertahankan iman? Yang pertama, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita juga dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu. Apa itu? Tentu Tuhan menjanjikan, di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Tentu kita memiliki pengharapan, menerima keselamatan. Melalui apa? Ya, kehidupan baru nanti. Sebuah janji yang kekal. Kehidupan surga bersama dengan Tuhan dalam kekekalan cinta, kasih, kemurahan, dan keselamatan yang darinya. Maka perjalanan kita dalam dunia ini, mari kita teguhkan diri kita, bahwa kuasa Tuhan juga bekerja atas hidup kita. Kuasa itu sama telah memimpin Musa, telah memimpin juga Yosua. Maka kuasa yang sama dari Tuhan itu tidak pernah ingkar atas kehidupan kita semuanya. Untuk itu, mari kita bersama pula untuk tidak kecut dan tawar hati, sehingga kita berani untuk melangkah kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan, maka biarlah kekuatan cinta Tuhan yang hadir memimpin kita. Sekalipun banyak hal yang bisa jadi menjadi halangan, menjadi rintangan, tantangan atas hidup kita, percayakan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang bertindak adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, apapun dan siapapun kita. Pesan yang kedua yang menjadi menarik adalah kita perhatikan di ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Percayalah, janji Tuhan itu kekal. Ia tidak pernah mendustai. Sekalipun bangsa Israel tegar tengkuk, atau sekalipun kita sering berdusta, atau bahkan kita sering menyimpang ke kanan, ke kiri, bahkan kita tidak rajin-rajin untuk merenungkan kebenaran sabda Tuhan, atau mungkin tindakan kita tidak berhati-hati, sembrono, saru, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan yang Maha Kasih
adalah Tuhan yang selalu menjanjikan, Tuhan yang berjanji. Maka Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang memberikan anugerah itu. Maka mari kita menerima berkat ini. Mari kita terpanggil dalam keterbukaan kasih-Nya yang sengaja datang untuk kehidupan kita. Kita respon kasih-Nya dengan pertobatan kita, sehingga kehidupan kita menjadi jejak, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Demi apa? Demi janji yang Tuhan nyatakan kepada kita. Peganglah janji kita, janji Tuhan. Dengan apa? Dengan ketaatan, kesungguhan, pertobatan. Sehingga disebutkan di ayat yang ke-7, dengan kita hidup kudus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kita beruntung. Beruntung artinya ada berkat yang Tuhan nyatakan. Kemanapun kita pergi, kemanapun perjalanan kehidupan kita, keselamatan Tuhan mengiringi hidup kita. Untuk itu, mari kita tetap berani mempertahankan iman dengan percaya bahwa janji, penyertaan, dan kuasa Tuhan bekerja kini dan sepanjang masa kepada kita yang berani pura percaya kepadanya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kebenaran-Mu lah yang memulihkan dan menyegarkan kami, agar kami tetap memiliki pengharapan dalam kasih, kuasa, dan penyertaan-Mu yang kekal. Maka kiranya melalui kasih-Mu saja Tuhan, kami yang telah disegarkan, kami dibangkitkan untuk terus percaya, mengandalkan-Mu Tuhan, kuat dan meneguhkan hati kami, dan kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya perjalanan kami beruntung. Artinya ada anugerah kuasa-Mu yang kami terima. Demikian juga kemanapun ketika kami pergi, penyertaan-Mu itulah yang hadir kekal, menopang, dan merengkuh kami. Karena rengkuhan-Mu itulah Tuhan, kami percaya Engkau bekerja secara khusus di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu, warga gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Badri Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Demikian juga Engkau memberkati Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Endang Joko Widodo, Ibu Lia Andang Suhana, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Bari Astuti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Edward Simatupak, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Anna Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Erni Tanesip, Bapak Hati Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, Anak Nasya Alana, Ibu Ramijo, Ibu Frida, Saudara Gilbert, Ibu Irma Novianti. Kami percaya Tuhan, kuasa kasih mujizat-Mu berkarya di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Kekuatan dan karya-Mu yang menyelamatkan. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap keluarga yang mendampingi. Biarlah hanya kemurahan-Mu Tuhan yang memberikan kelegaan, memberikan berkat, memberikan pertolongan, dan kasih-Mu yang juga hadir merengkuh dari setiap pengharapan keluarga. Kami juga berdoa secara khusus untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Anugerah-Mu besar, kuasa-Mu dinyatakan, maka Engkau mendengar dari setiap seruan, doa, permohonan kami Tuhan. Di tengah pergumulan, di tengah tantangan, cobaan, dan beban hidup kami percaya Tuhan kuasa-Mu memberikan kemenangan. Berkat-Mu hadir, karena janji-Mu yang kekal itu dinyatakan kepada kami. Mampukan kami memiliki hidup, karena Engkau Allah yang hidup. Berkati anak cucu kami dalam pekerjaan, dalam studi, dalam hal-hal apapun yang mereka lakukan, di tengah keluarga mereka, berkatilah ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu hadir di dalam kehidupan anak dan cucu kami.
Berkatilah juga kehidupan bergereja, di mana kami melayani Tuhan. Kami percaya kasih dan kemurahan-Mu nyata atas kehidupan bergereja kami masing-masing. Kami percaya Engkau memberkati juga negara kami Indonesia. Dalam kasih berkat kuasa-Mu Tuhan, Engkau menyelamatkan, Engkau mensejahterakan, dan Engkau memberikan keamanan. Berikanlah juga kedamaian di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya keadilan-Mu, kasih-Mu, dan damai sejahtera-Mu berpihak di dalamnya. Sehingga rahmat-Mu Tuhan yang menyelamatkan dunia atau bumi ini dalam kasih dan anugerah-Mu yang memberikan ketentraman, keadilan, dan rahmat yang dari-Mu itu. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin.